Selamat pagi anak-anak, hari ini hari pertama kalian masuk sekolah. Jadi pertama-tama Bapak minta kalian memperkenalkan diri kepada teman-teman kalian di sini, oke? Hello everyone, introduce my name Dira Sepira with NPM 2241181, class management 22C. Here I will explain the material about risk management principles. Baik, yang pertama yaitu ada pengenalan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang ada. Yang selanjutnya, identifikasi risiko, yaitu ada pemantauan lingkungan, mengidentifikasi potensi risiko dari lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua, analisis historis, mempelajari kejadian masa lalu atau mengantisipasi risiko serupa di masa depan. Konsultan pakar, melibatkan pihak-pihak yang kompeten untuk mengidentifikasi risiko secara menyeluruh. Selanjutnya, analisis risiko, yaitu ada probabilitas, menilai kemungkinan terjadinya suatu risiko. Dampak, mengevaluasi beberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh risiko. Yang ketiga, prioritas, menentukan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu evaluasi risiko, yaitu yang pertama perbandingan, membandingkan tingkat risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kedua, penilaian, menilai apakah tingkat risiko dapat diterima atau perlu ditangani. Yang ketiga, prioritasi, menentukan risiko mana yang harus menjadi prioritas penanganan. Yang keempat, dokumentasi, mendokumentasikan hasil evaluasi risiko untuk referensi di masa mendatang. Selanjutnya, penanganan risiko, yaitu ada penghindaran, menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan risiko. Kedua, mitigasi, mengurangi kemungkinan terjadinya atau dampak risiko. Yang ketiga, berbagi, mengalihkan risiko ke pihak lain seperti asuransi. Yang keempat, penerimaan, menerima risiko dengan mempersiapkan langkah-langkah respon. Selanjutnya, pemantauan dan peninjauan. Yang pertama yaitu ada pengawasan, memantau secara berkelanjutan apakah risiko telah ditangani dengan efektif. Yang ketiga, peninjauan, mengevaluasi kembali risiko dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan. Yang ketiga yaitu ada perbaikan, melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Selanjutnya yaitu ada komunikasi dan konsultasi. Yang pertama yaitu ada keterlibatan pemangku kepentingan, mengkomunikasikan manajemen risiko kepada seluruh pihak yang terkait. Yang kedua, transparansi, menjaga keterbukaan informasi terkait risiko dan langkah penanganannya. Yang ketiga, konsultasi, melibatkan pihak-pihak yang kompeten untuk mendapatkan masukan dan saran. Selanjutnya, peningkatan berkelanjutan, yaitu yang pertama ada pembelajaran, mengkaji efektivitas manajemen risiko dan mengidentifikasi area perbaikan. Yang kedua ada penyempurnaan, membuat penyesuaian dan perubahan untuk meningkatkan proses manajemen risiko. Dan yang ketiga yaitu ada penerapan, mengimplementasikan perbaikan dan pemantauan dampak secara berkelanjutan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen risiko adalah proses komprehensif yang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, pemantauan, dan perbaikan secara terus-menerus. Dengan menetapkan prinsip manajemen risiko, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang ada. Okay, that's all my presentation. Thank you.